Halo guys, jumpa lagi dengan saya yang pastinya channel Ricky Menurun. Jadi di video kali ini aku itu mau menginformasikan kepada teman-teman semuanya atau kepada follower atau viewer aku yang sering nonton aku live streaming. Nah, jadi sini ada yang mau aku ceritakan buat teman-teman semuanya. Jadi biar teman-teman nggak penasaran ya. Jadi sebelum kita mulai berbicara ya, mulai ya berbincang-bincang sedikit ya. Jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe YouTube channel ini agar teman-teman dapat terhibur dan dapat informasi tentang saya guys. Oke guys, langsung aja kita ke topik pembicaraannya. Nah, kenapa akhir-akhir ini aku tuh jarang live dan jarang bikin konten seputar Mobile Legends? Karena pasti teman-teman tahu, karena beberapa hari atau beberapa minggu yang lewat aku tuh sering upload tentang yang pertama itu upgrade PC guys, upgrade RAM, kedua upgrade penyimpanan, ketiga upgrade penyimpanan lagi ya, yang kedua itu aku upgrade SSD NVMe, dan yang ketiga hard disk ya. Jadi karena itu guys ya, aku itu kayak nggak ada waktu ya, jadi waktu itu jadi sedikit untuk live streaming gitu ya guys ya, dan bikin konten gaming. Tambah juga satu, aku itu lagi nggak mood main Mobile Legends guys. Kenapa? Karena teman-teman tahu sendiri lah ya kan, drag system merajalela ya, kita terus main kalah, menang, kalah. Jadi itu yang bikin kita tuh jadi nggak mood main gitu. Termasuk aku juga guys, ibaratnya kayak sekedar ya absen lah untuk menyelesaikan event misi-misi yang sekarang ini ya. Aku itu aja sih cuman sekedar itu doang gitu. Teman-teman bisa lihat itu rank aku itu turun drastis sekali guys ya. Aku nggak, ya udah nggak apalah, biar aja situ. Nah, dan tambah lagi yang aku bilang tadi di awal ya, aku tuh lagi upgrade PC ya, upgrade di RAM, penyimpanan ya, dan aku itu lagi install ulang Windows-nya guys. Karena setelah aku upgrade RAM, udah mulai lancar. Setelah aku upgrade SSD, NVMe .2 itu udah lega penyimpanannya, tapi masih ada yang kurang guys. Kayak aku rasa itu kurang puas dengan performanya gitu. Masa pakai NVMe .2 kok hampir 11-12 dengan SSD SATA gitu kan. Jadi aku mikir-mikir ya, kok bisa gini ya gitu kan. Padahal yang data yang untuk OS di SSD lama itu aku cloning melalui aplikasi ke NVMe guys. Jadi kayak kurang worth it atau entah kayak mana nggak tahu lah. Cuman pada saat aku hidupkan PC, pada saat booting itu dia hampir 11-12 dengan yang lama. Masa kayak gitu ya kan. Nah, setelah itu aku kayak penasaran juga sih kan kok gini ya. Jadi aku cari tahu, aku belajar lagi otodidak ya, dan belum memutuskan gitu, dan tiba-tiba aku kayak upgrade hard disk ya. Teman-teman udah tahu lah, videonya udah aku upload, itu aku upgrade hard disk ya. Jadi untuk penyimpanannya udah aman ya, udah super lega baik itu di hard disk maupun di SSD NVMe gitu ya. Nah, setelah udah terupgrade semuanya penyimpanannya, jadi aku tuh yang balik ke awal tadi guys, merasa kurang puas ya, kok booting Windows kok lama gitu ya kan, padahal udah pakai NVMe gitu kan. Makanya aku tuh belajar, dan gara-gara itu juga ya, aku bilang di awal tadi aku itu jarang live, jarang bikin konten seputar gaming ya. Karena itu guys, aku tuh belajar ya, cari tahu ya, biar aku bisa tuh mengerjakan sendiri. Namun bisa aja sih aku pergi ke jasa rakit ya, minta tolong untuk install ulang gitu ya kan. Cuman kita itu pasti kena biaya guys. Jadi sekarang itu udah bisa belajar secara otodidak gitu ya kan. Ya itu tergantung sama diri kita masing-masing. Kalau kita mau yang praktis, nggak mau ribet ya, yang itu tadi kita antar ke jasa rakit ya, install ulang, dah tinggal nunggu. Kita bisa tidur mau ngapain dah. Namun kalau ini kita butuh perjuangan, dan itu pun ilmu ya untuk suatu saat atau untuk kedepannya. Nah itu guys, aku belajar, aku cari tahu ya, biar aku nanti kedepannya bisa sendiri gitu, nggak perlu lagi ya. Aku pun pengen tahu ya kan. Nah setelah itu dapat aku putuskan guys untuk menginstal ulang Windows aku ini guys. Aku install semuanya ya, tapi data-datanya aku amankan dulu, baik itu di hard disk ya, karena kan masih ada data-dataku di hard disk. Kalau untuk di SSD lama SATA itu sama hard disk yang baru aku upgrade itu masih kosong ya, dan yang berisi itu cuman hard diskku yang lama. Jadi itu aku amankan dulu ya. Jadi kabel SATA-nya aku copot guys, aku copot semuanya biar jangan terdeteksi pada saat kita install ulang Windows itu. Jadi yang terdeteksi itu cuman SSD NVMe. Nah, jadi di SSD NVMe ini banyak file-file dan ada beberapa game juga
ya kayak game-game komputer gitu. Jadi aku itu kayak udahlah pasrah aja lah gitu, biar aja lah terhapus semuanya. Yang penting Windows atau PC aku ini berjalan dengan lancar ya, dengan bagus gitu. Udah aku pasrahkan aja, hapus semuanya gitu. Cuman kalau di hard disk itu masih ada aplikasi dan game kalau nggak salah ya, masih ada kayaknya itu aku simpan ke situ ya. Dan beberapa kayak file-file yang perlu ya untuk kayak editing aku nanti gitu, aku simpan di situ. Nah, jadi setelah itu aku install ulang Windowsnya. Agak lama juga sih prosesnya gitu, dan udah terinstall ulang ya Windowsnya, seperti baru lagi lah gitu. Dan tambah PR lagi ya bagi aku ya guys ya, kayak mendownload aplikasi yang kubutuhkan, baik itu kayak Google Chrome, OBS, ya CapCut, atau banyak lah gitu aplikasi-aplikasi yang untuk kupakai nanti untuk bikin konten guys. Untuk drivernya itu ada satu driver udah aku download ya, driver VGA-nya udah aku download ya, dan udah aku setting-setting juga untuk control panel Nvidia-nya. Dan ada beberapa aplikasi, bukan aplikasi, kayak driver yang aku itu kurang paham juga ya, nggak tahu ya, kayak ada driver entah motherboardnya atau CPU-nya atau bagaimana itu ada gitu kan. Cuman kalau kita download satu-satu itu kayaknya ribet, lama gitu kan. Cuman ada aku lihat lagi ya, aku searching lagi di YouTube ya, ada satu content creator ya yang merekomendasikan satu aplikasi bisa mendownload atau menginstal driver-driver yang terdeteksinya gitu guys. Jadi aku coba cara itu ya, bisa ya, tapi nggak tahu ya entah udah terinstall ya atau belum gitu ya. Cuma nanti aku cek lagi ya, dan di situ ada dia kayak asistennya yang memandu kita nanti ya, cara-caranya gini gini gini. Dan aku juga udah coba bisa ya, kita disuruh itu untuk restart ulang ya kalau udah selesai proses dia mendeteksi atau menginstal driver-drivernya itu. Setelah kita udah restart ulang, dia tuh muncul lagi nanti ya asistennya itu ya. Dan di situ kita nanti kayak dikasih arahan untuk download aplikasi yang direkomendasikan mereka, seperti WinRAR, seperti ada WhatsApp tadi, ada banyak lah itu. Cuman yang aku ambil WinRAR, WhatsApp, sama ada Zoom ya, kayak kamera gitu ya. Setelah aku install ya, dan dia tuh memberi tahu ya bahwasannya kayak inilah driver-driver yang terinstall di PC kita guys gitu. Dia ngasih tahu ada beberapa driver yang udah terinstall gitu ya, dan ada yang belum terinstall, kayak mungkin kayak webcam, mouse kayaknya iya kayaknya. Jadi itu nggak perlu ya, karena dia tinggal pakai aja, colok tinggal pakai kan, nggak perlu nggak perlu diinstal lagi driver. Yang perlu itu kan kayak VGA, motherboard mungkin ya, atau yang lainnya itu yang perlu gitu. Jadi biar sinkron, biar bisa bekerja sama gitu. Setelah itu juga dia itu mendownload kayak aplikasi-aplikasi kayak apa ya, Mozilla Firefox, Opera Mini, kayak apa lagi itu ya, kayak security untuk pengamanan virus-virus gitu kan. Di situ aku nggak suka ya guys ya, karena kan udah ada bawaan dari Windows ya, jadi ngapain lagi tambah ini banyak sekali gitu kan. Di situ dia memang wajib diinstal gitu ya, dan setelah terinstall ya udah selesai prosesnya gitu ya, dia itu kayak meminta kita itu penilaian tentang aplikasi itu. Setelah itu ya udah selesai kan. Dan di situ tuh ketika udah selesai penginstalan driver-drivernya, aku hapus guys, kayak aplikasi yang tadi tuh ya, kayak Opera Mini, kayak Mozilla Firefox ya, atau apa itu aku hapus semuanya ya. Yang bawaan dari aplikasi yang apa tadi itu ya, aku hapus semuanya. Jadi karena itu nggak terlalu perlu kali ya sama aku. Yang aku perlukan itu kayak Google Chrome, terus kayak itu aja sih untuk browsing ya ke internet gitu. Aku itu nggak sempat live streaming, nggak sempat bikin seputar konten Mobile Legend ya, karena yang itu tadi. Makanya aku mau mengumumkan, mengasih tahu kepada teman-teman semuanya ya kan. Mungkin untuk kedepannya mungkin udah bisa untuk live ya, karena hari ini mau aku bereskan ya aplikasi-aplikasi yang perlu itu. Jadi untuk besoknya aku udah bisa live ya, dan udah bisa bikin konten juga ya. Mudah-mudahan Muntun nggak ngasih kita drag system ya guys ya, karena sakit guys kita main drag system ya, capek yang ada gitu ya kan. Rank di situ-situ aja. Oke guys, jadi sampai di sini video dan sampai di sini informasi kenapa aku jarang live ya, kenapa aku jarang bikin konten gaming gitu ya. Karena itu tadi guys, mungkin teman-teman udah paham lah, mungkin teman-teman udah tahu lah ya, karena udah di sini kita saling sharing, saling cerita-cerita ya.
Jadi aku mau akhiri video ini guys ya. Semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih udah support ya. Dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye.